Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Bakar Umar Usman Ali Sayyidina Hasan Al-Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Maghazali Imam Syafi'i Nabi Maliki Ambali Ya Nawi Rabi Jamil Bukhara Hadisin Al-Qura wal Mufassirin bi Masari Lillah Magharibiha Sayyidina Muhaji Ahmad bi Isa Fakih Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli wa Usuli wa Puru Ajmain Sumailar wa walidina wa atina wa ajdadina wa syaina wa jami'il muslimin muslimat anallah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumid daraini amin qala Bismillahirrahmanirrahim halaman 42 ya ini wa kadzalika jaa zikru wasfi ajsamihim sallallahu alaihi wasallama jami'an wa sallama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim fa amma Isa fa ahmaru ja'dun ay mujtami'ul khalqi sadiduhu aridu sadri amma Musa fa adim ay asmaru jismin ya asmaru jasimun sibtu husnil qaddi ka'annahu min rijalir zat min rijalir ratti wasin pun minas sawadani wal handawi wal hunudi ya. Wa amma Ibrahim panzuru ila sahibukum yakni nafsahu sallallahu alaihi wasallam fa innahu alaihi salatu wassalam kama wasafa bi badani sayyidina Isa al-hayy kadzalika wasafa bi badani sayyidina Musa wa sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam al-munqilaini min hadhid dar. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan tentang jasad nih ya, sana ya. Nah, ya gitu. Summa ya biwa'din ya, sino ya di atas tuh baitnya. Summa biwa'din mata fiha wadupin lakin hayatuhu bi qabrihi qamin gitu ya. Nah, itu ya bait di atas ya. Ursila fiha summa hajara ila Madinatin haramaha patabdula summa wiwa di mata fiha wadupin lakin ayatuhu bi qabrihi qaumin gitu ya. Nah ya, kemudian ya Rasulullah itu diutus, kemudian dihijrah ke Madinah. Nah ya haramaha ya artinya tanah haram Madinah tuh. Nah patab dulu ya itu tanah haram ya yang dimuliakan gitu. Nah kemudian summa biwa'din kemudian datang waktunya tuh ya untuk berpisah mata ya meninggallah Rasulullah fiha di kota Madinah wadupin dan dikuburin Madinah. Lakin hayatuhu akan tetapi hidupnya Rasulullah tuh bi qabrihi di kuburannya tuh komin itu pasti gitu ya. Nah itu ya. Nah kemarin ini tentang apa menceritakan tentang ya hidupnya Rasulullah tuh gitu ya. Nah tuh ya sampai ya Rasulullah tuh ada hadis tuh riwayat Bukhari mana kan maratu laila usriyabi ala Musa tuh
ya wa huwa qaimun fi qabrihi yusalli. Nah itu ya, jadi para anbiya juga hidup di kuburnya. Itu ya Rasulullah menceritakan dia pernah liwat suatu malam waktu diisrokan kepada Nabi Allah Musa, sedangkan Nabi Musa itu lagi dalam keadaan diri di kuburnya, itu dia sholat tadinya. Nah ya, yang dikatakan sholat itu sholat zati rukuin wa sujudin wa qiyamin wa qu'udin wa qiraatin wa zikrillah. Ya, jadi yang dikatakan sholat itu terdiri daripada ruku, sujud, diri, duduk, dan membaca ya gitu ya, dan zikir katanya. Nah itu ya, jadi pada itu semua kerjaan-kerjaan orang yang hidup katanya gitu ya. Nah gitu ya. Nah jadi ya Rasulullah ini menceritakan bahwa jasadnya juga Rasulullah itu hidup di kubur, dan juga jasadnya para anbiya juga hidup di kubur ya, nggak mati, karena para nabi-nabi jadi intikal, hanya pindah mendarin ila darin ya, pindah dari darul dunia ila daril ya akhirah gitu ya. Nah berikutnya nih, wakaza jaa zikru wasbi ajsamihim ya sallallahu alaihim jami'an wasallama. Ya, begitu juga datang riwayat menyebutkan tentang sifat-sifat jasad para mereka nih, ajsam ya, jisim. Ya, badan-badan mereka nih, para anbiya alaihissalam jami'an semuanya. Wassalamualaikum ya. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallam, ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim. Kata Rasulullah, saya lihat Nabi Allah, Isa, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Pak Isa, Pak Ahmarun, Jukdin. Nah, adapun Nabi Isa itu orangnya kulitnya itu merah ya, gitu. Jukdin tuh ya, merah dan rambutnya keriting gitu. Ai mujtami'ul khalqi ya, artinya ya terhimpun padanya tuh ya, keciptaannya artinya sempurna. Ya, sadiduhu ya, begitu ya sekuatnya. Aridu sodri, lebar dipunya dadanya. Ya, dadanya besar gitu ya. Wa amma Musa, adapun Nabi Musa Adimun. Nah, ke orangnya itu kulitnya itu asmar ya. Adim tuh artinya kayak kita nih kulit sawo matang dah. Ya, jadi ya putih kecoklat-coklatan gitu ya. Gitu ya. Asmaru jisim ya gitu ya. Si betun ya gitu ya. Badannya tuh si betun hasanul qaddi. Ya itu biasanya tuh ya sibtun tuh artinya sederhana ya, nggak terlalu besar. Nah husnul qaddi, kulitnya cakep ya, kodun ya, ya kulitnya ka'annahu mirijalid raddi aisin pun minal syawadani wal hunud, yaitu seperti orang-orang rod ya gitu, atau ya rod apa zait itu ya, zait zati gitu ya. Ya, orang-orang ya bangsa Z itu, nah itu yang sebagian daripada kulitnya itu ya, ya bagian orang Sudan dan orang Hunud, orang India gitu ya. Nah itu kulitnya, jadi antara hitam dan ya putih itu gitu ya. Nah, itu Nabi Musa tuh. Nah wa amma Ibrahim, adapun Nabi Ibrahim ya, panzuru ila sahibukum. Kalau Nabi Ibrahim, lihatlah kepada sahabat kamu, yaitu Rasulullah nih ya, yakni nafsahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu lihat kepada Rasulullah dah ya gitu. Fa innahu alaihi salatu wassalam, maka sungguhnya Rasulullah sallam kama ya wasafa ya, sebagaimana ya disifatkan ya badani Sayyidina Isa, yaitu seperti badan tubuhnya Nabi Allah Isa al-Hayy yang hidup gitu ya. Kadzalika usifa badani Sayyidina Musa. Begitu juga Nabi menceritakan tentang ya sifatnya badannya Sayyidina Isa, Sayyidina Musa dan Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Muntakilina min hazidar, yang mereka itu semua pindah dari ya tempat ini, dari dunia nih ya, ke darul akhirat tuh ya, atau ke alam kubur. Nah gitu ya. Wahal yuqalu ya jasimun wa hasanul qaddi, apakah dikatakan dia itu badannya tuh ya besar dan juga kulitnya bagus, illa lil hayyi bi jismihil hakiki ya, kecuali buat orang yang hidup katanya, yang jisimnya badannya itu secara hakiki, allazi khuliqa bihi, yang dia itu seperti apa yang waktu diciptakannya. Nah kalau Nabi Isa kan orangnya masih hidup. Nah ya, memang belum mati. Nah jadi badannya masih tetap tuh kayak masih hidup gitu ya. Nah gitu, jadi nggak berubah gitu. Nah kalau ya yang tadi tuh ya berubah
gitu ya. Nah, bal qad rawat Tabrani annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahkan ya sungguhnya Imam Tabrani menceritakan ya gitu bahwasanya Rasulullah SAW qala bilang, ka'anni anzuru ila Musa fi hadzal wadi. Seakan-akan saya lihat Nabi Musa itu ada di satu lembah ya muharraman ya baina qatwaniyaitaini ya atas niyatul qatwaniyah, yaitu antara dua qatwaniyah, yaitu ini dapat lapas tasniyah daripada qatwaniyah, yaitu ubaatuhu al-baida ya, yaitu dipunya mantelnya itu berwarna putih, al-munsubatu ila qawatin baladul Irak, yaitu yang dinisbahkan kepada katun-katun dari negara Irak. Jadi Rasulullah tuh lihat ada Nabi Musa di dekat wadi pakai baju mantel gitu ya, yang dari katun tuh ya, kota Irak di sono gitu ya, mantan gitu seperti itu ya. Nah, warwa Ibnu Majah wa Ahmad wa Muslim, telah meriwayatkan Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda nih, ka'anni anzuru ila Musa habitan minas saniyah. Ya, seakan-akan saya lihat Nabi Allah Musa itu lagi turun ya, habitan turun tuh ya dari gunung tuh. Ya, saniyah tuh makanun murtafi, tempat yang tinggi. Nah, walahu jawarun sautun murtafiun ilallah taala bitalbiyati. Dia itu mempunyai suara itu ya. Akhirnya suara yang tinggi, suara yang keras ya, yaitu dengan ucapan talbiyah gitu. Wa ka'anni anzuru ila Yunus bin Matta. Kata Rasulullah, saya lihat juga Nabi Allah Yunus bin Matta ala naqati hamra'a ja'datin ya gitu. Saya lihat ya Nabi Yunus itu ada di atas ya kuda nakoh onta ya, onta yang merah, yaitu yang keriting rambutnya. Mujtami atil khalqi ya, yang terhimpun padanya itu ya, ciptaannya artinya sempurna ya. Sadidatuhu alaihi, yang begitu kuat. Nah, jubbatun min sufin, ini punya jubahnya dari bulu ya, khitamun naqatihi khaliyah ay lapi ya, ay laipun maran bihadzal wadi mulabian, artinya dia itu dalam keadaan ya gitu liwat di suatu wadi lembah ya sambil mengucapkan talbiyah gitu ya. Fahadzal hadis wa ma qablahu yusbitani. Ini hadis dan yang hadis-hadis yang berikutnya yang lalu ya gitu ya. Nah, itu yusbitani menetapkan kedua hadis ini bahwa annal anbiya sallallahu alaihi wasallam yakhrujuna min kuburihim, mereka itu keluar dari kuburan mereka bi abdanihimul hakikiyatu, yaitu dengan badannya secara hakiki. La yasinu siabnya gitu, la bisa ini siabi, tidak dengan pakaian yang buruk gitu ya. Masya ini ya yang jalan kaki keduanya aura kibaini, atau mereka tuh berkendaraan rokibin ya, waya zabuna ila haitsu yahujuna ya gitu. Nah, mereka itu menuju kemana yang mereka tuju tuh ya, yahujun ya, mereka tuju, waya libuna ya, wayurahum ya, wayulibuna ya, mereka talbib artinya pakai selendang tuh, wayarahum bi ainihi, dia memandang dengan mata kepalanya, min kasfillahi, dari kasafnya Allah Ta'ala, an basiratihi minal ibad, yaitu dari mata hatinya yang bisa melihat tuh pada hamba-hambanya ya. Jadi dalam hadis ini menceritakan bahwa para anbiya itu dia keluar keluar dari dunia ini ke kubur, mereka hidup. Nah, mereka tuh bisa ya berjalan berzikir kemana gitu ya, yang mereka mau tuju tuh tempatnya gitu ya. Jadi bebas ya bagi mereka tuh gitu ya. Itu orang-orang di kuburan gitu ya. Jadi orang-orang yang di alam barzah tuh kalau yang benar-benar mereka tuh orang yang ya bebas tuh, nggak punya terikat atau apa, nah mereka tuh bebas ya kemana. Itu banyak para aulia, para ulama ya, para syuhada atau juga para ambiya datu ya, mereka itu ya Allah kasih nanti mereka kebebasan gitu ya, mereka tuh jadi dikubur ya kemana gitu mereka ya mau bisa gitu ya. Lagi buat mereka tuh ya alam kubur itu sama dia udah nggak ada halangan tuh
ya gitu ya. Karena yang Allah kata basaruka yauma hadid, ya pandangan kamu tuh itu udah tajam, artinya jauh gitu ya. Jadi kemana tuh bisa ngelihat gitu ya. Tuh ya, jadi para ambia aulia, hanya dalam riwayat tuh para masai itu meskipun dia udah mati masih banyak yang mengajar, yang mendidik para murid-muridnya gitu ya. Ya ada dia udah mati ya. Nah, itu masih ada gitu banyak gitu karena ya saking bebasnya dia tuh ya kemana Allah kasih, dan juga punya nilai kedudukan wijahan ya, kedudukan di sisi Allah yang tinggi gitu tuh para masai hampir lagi para ambia ya. Nah, lebih-lebihan lagi karena tingkatan nabi dari wali lebih tinggi ya, ambia ya, wali apa nabi itu gitu tuh ya. Jadi mereka tuh bisa ya yakhrujuna min kuburihim tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, yakhrujuna min abdirohim bi abdani hakikati labisina siabalnya gitu ya, ya labuna ya ini ya usasbin basirati min ibad wa antala tasukku ya, sedangkan kamu nih jangan kamu ragu fi anna sayyidina Musa wa sayyidina Yunus, yaitu Nabi Allah Musa dan Nabi Yunus qadin taqala ila rafiqil a'la, dia itu bisa pindah tuh ke rafiqul a'la ya. Rafiqul a'la itu di aras suno ya, naik ke aras ya. Ya qabla ayu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya biduhurin ya, sebelum dia temui Nabi itu dengan beberapa masa ya, dahrun ya, duhur. Faizan kalau begitu lasaka jangan ragu fi anna nazruhu bahwa pandangan itu ilaihima kepada keduanya, wa huma zahibani ya, keduanya itu Nabi Allah Musa dan Nabi Yunus, keduanya yazhabani ilal haji ya, keduanya itu pergi melaksanakan haji katanya. Yulabiani mereka apa, dia keduanya itu bertarbiyah ya. Innama kana wa huma fi alamil barzakh ya, sedangkan ada keduanya itu ada di alam barzakh, dia di alam barzakh tapi bisa melaksanakan tuh pergi haji di Arafat sana gitu ya. Wa nahnu ma'a kulli hadza la nasyukku, kami nih dalam semua keadaan seperti ini kami tidak ragu ala ya fi annama manarwi ya, apa yang kami riwayatkan ini kalamun arabiyun, yaitu perkataan ya bahasa Arab jarin ala wad'il qawaidil arabiyah, yang berjalan berlaku atas ya wadoknya kaidah-kaidah Arabiyah tuh ya, ketetapan ya kaidah bahasa Arab. Walaisa hunaka istihalatun akliyatun, tidaklah di sini tuh ya walaisa hunaka istihalatan akliyatan ya, tidaklah di sini tuh ya suatu yang mustahil secara akli, au syar'iyatan ya, atau juga cara apa tuh ya mustahil secara syar'i. Tamna'u min fahmil uquli lahu ala zahirihi, yaitu yang mencegah kepahaman akal dari sisi zahirnya katanya. Artinya dalam keadaan seperti ini tetap tuh ya, berarti nggak mustahil secara akli dan nggak mustahil secara syar'i. Tetap itu para yang namanya nabi-nabi itu hayyun fi qabrih gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, wa ba'da an nafhamu hamahu kadzalik, sesudah kami memahami seperti itu, la nastati'u an nataradda fi hayatil anbiya, maka kami ya gitu setelah itu katanya kami pahamin ya seperti itu, la nastati'u kami enggak sanggup untuk meragukan ya itu kehidupan para nabi fi kuburihim ya, pada kubur mereka tuh al hayatul hakikiyah, itu yang hidup sebenarnya. Jadi kata pengarang nih ya, setelah kami pahamin tuh hadis-hadis yang apa tuh ya diriwayatkan ya, bahwa kami nggak ada apa punya kemampuan untuk ya ragu lagi. Artinya benar-benar kami percaya bahwa para ambia itu hidup di kuburnya katanya secara hakiki. Allati yaf'aluna ma'aha ma yaf'aluhu aqya urijal, yang mereka itu dapat melaksanakannya sama seperti yang dilaksanakan oleh orang-orang yang kuat katanya.
Fa inna safara ilal haji laisa min umuril ladzi yastati fi'luha kullu hayyin. Karena berjalan nih untuk melaksanakan haji itu bukanlah suatu urusan yang dapat dikerjakan ya perbuatan ini kullu hayyin setiap orang yang hidup. Wiyahina izin maka ketika itu iza taraddadna apabila kami ragu bidzalika faqad waqafna maka sungguhnya kami diam ama kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di depan perkataan Rasulullah SAW mungkipul takzibi ya diamnya seperti orang yang menganggap dusta tuh wa huwa mungkipun layak wi zaud ya zaudaini khususan yaitu ya diamnya ya itu layakwi yang tidak apa tuh ya mempunyai kekuatan zudaini ya khususannya gitu Izan la hazazna ma qararahul ulama. Kalau begitu katanya la hazna maka kami meneliti tuh mulahazah ya ma qararahul ulama apa yang dikatakan ulama min annal udula an zawahirin nasi bahwa kembali kepada zahir nas min ghairi muqtadin qatiin tanpa ketetapan yang pasti ila ma'anin yadda'iha ahlil batin ya itu apa yang daihi yang diakui oleh orang-orang ahli batin itu ilhadun wa kufrun itu merupakan ilhadnya menentang dan juga merupakan kekafiran ya jadi kalau orang-orang yang nggak percaya tuh nah itu termasuk ya bagian daripada menentang dan ya kekafir tuh. Wa aidan begitu juga hadza hadisul mi'raj begitu juga hadis tentang hadis mi'raj nih wa huwa muttafaq alaih hadis mi'raj itu adalah hadis muttafaq alaih ya sarahu bi annahu sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ra'a jama'atan minal anbiya nabi melihat ya sekelompok daripada nabi-nabi Sayyidina Adam Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Yusuf wa Sayyidina Musa wa Sayyidina Harun wa Sayyidina Yahya wa Sayyidina Isa alaihi wassalatu wassalam itu ya dalam hadis Mi'raj Rasulullah ketemu tuh para nabi-nabi itu katanya wa kulluhu semuanya itu ya wakallamahu ya dan itu berbicara tuh Rasulullah kepadanya kullu wahidin minkum bima kallamahu yaitu Rasulullah bicara kepada setiap dari orang yang nabi-nabi ya ketemuin itu katanya wa nahnu ma'syaral ummatil muhammadiyah ilal yaum kita nih ya termasuk kelompok umat Nabi Muhammad katanya sampai hari ini wa ila in kita dunya sampai habisnya dunia natamatta'u birawa hatima ajalluha nah maka kita bersenang-senanglah tamattu ya birawa hatima ajalluha yaitu dengan kesenangan apa yang paling ya bagusnya tuh wa ma a'zamuha dan yang paling besarnya laula sayyiduna Musa ya kalau sekiranya nggak ada Nabi Allah Musa itu lama ra'ainaha tidaklah kami lihatnya wa kunna fi syaqa'i yaumi tulah hayatina maka jadilah kita dalam keadaan ya syaqa ya celaka tuh kerugian yaumitu li hayatina kecelakaan sepanjang hari ya sepanjang hidup kita nih wa biadai khamsina salatan farradaha alaina rabbuna azza wajal bil yaumi wal lailati yaitu yang Allah ya wajibin kepada kita 50 kali salat yang fardu ya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala fil yaumi wal lailati yaitu dalam sehari semalam tuh ya. Jadi kalau sekiranya tuh enggak ada Nabi Allah Musa kita bakal ada dalam kehidupan yang sangat ya sulit sangat berat tuh ya pisakwa ya. Nah gitu ya sepanjang hidup kita. Nah dengan adanya Nabi Allah Musa nah itu ya nah kan Nabi ya dia apa tuh disaranin sama Nabi Musa tuh supaya minta keringanan gitu. Kalau sekiranya nggak ada Nabi Musa tuh, nah itu kita bisa hidup ya. Nah susah. Allah wajibin kepada kita 50 waktu sehari semalam. Ya cobalah ya kalau sehari semalam 50 waktu kita nggak sempet tidur makan nggak sempet. Ya, bagaimana mau ya usaha yang lain kan gitu. Nah inilah ya buktinya bahwa Nabi Musa itu ada hidup gitu ya itu Nabi
Ya dikasih saran tuh. Nih hadis Mi'raj kita nggak boleh nggak boleh kita mengingkarinya. Ya karena kita mengingkari hadis Mi'raj itu berarti kita ilhad kufur gitu. Karena itu ya ada dalam Al-Qur'an tentang Mi'rajnya gitu. Isra ya dalam Al-Qur'an ya gitu ya. Nah, ini kita wajib ya percaya tuh ya. Nah, itulah ya. Jadi nabi-nabi itu ya hidup tuh. Ini buktinya tuh. Ya katanya tuh kalau sekiranya nggak ada Nabi Musa tuh. Nah, ya kita hidup tuh 50 waktu wajib sembahyang ya. Berarti setengah jam sekali kan. Nah, ini kalau 24 jam kan sehari semalam. Ya dibagi setengah separuh teman kurang manaan. Iya 48 dah. Kan gitu. Nah 50 ya kan 25 kan. Ya taruh dah segitu kan. Setengah jam sekali. Setengah jam sembahyang. Ya baru bang melonjor dikit. Azan lagi. Nah kapan kita makan, kapan kita ya ke pasar. Pasar sepi kali ya. Oh ini ya. Ini sepanjang hidup kita katanya bakal hidup ya apa tuh ya dengan susah tuh dengan apa tuh ya satu kesulitan tuh fisaka yaumi ya artinya kehidupan yang ya sehari-hari itu dalam kita keadaan sulit itu ya. Nah itulah dengan adanya Nabi Allah Musa tuh ya gitu ya. Nah ya Allah wajibin bagi cari semalam tuh dimana wabalagha Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asara ilaihi maka dia isyaratkannya hazal wajihul kalami ya kalimi inilah ya arahan dari Musa al-Kalim tuh ayyas ala rabbahu at-tahbib kata Nabi Musa tuh mintalah kepada Tuhan ya kepada Tuhanmu gitu untuk keringanan an ummatihi dari umatnya nih Fasa'alahu maka Rasulullah SAW minta tuh summa sa'alahu kemudian Nabi minta hatta ja'ala al-karimur rahim sehingga Allah yang al-karimur rahim yang maha murah itu khamsan faqat yaitu 5 waktu ya. Hanya Nabi bolak-balik tuh mundar-mandir dari Nabi Musa terus naik lagi ya ke Rabbul A'la Sidratul Muntaha balik lagi sampai 9 kali tuh ya Allah kurangin 5 sampai 9 kali. Nah udah 5 tuh Nabi Musa masih saranin lagi minta lagi ya gitu supaya ringan karena Nabi malu dah ya udah banyak banget dayarin dah 5 dah. Nabi Musa kata ya saya khawatir nggak kuat karena diukur sama umat dia. Nabi Musa kan sholatnya cuma sekali ya kali doang dia sembayangi isya doang udah ya nggak ada zuhur nggak ada asar nggak ada maghrib udah ya nggak subuh dah isya doangan itu ya. Nah ya kita tuh umat saya aja yang orangnya gede-gede kuat-kuat aja kagak ya nggak kuat kerjaan sekali aja banyak pada gak gitu ya apalagi umat kamu katanya minta ada sunnah. Nah tapi Nabi Muhammad ya malu dah udah 9 kali bolak-balik gitu nyarin dah gitu ya. Nah ini Nabi Muhammad terima tuh ya dengan terima nih kama annal yaum ya sebagaimana kita ada pada hari ini wa ba'dal yaum sesudah hari ini nazkuru rabbana ya kita ingat Tuhan kita biqaulina dengan perkataan kata kita subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar ya. Ya gitu ya kita ucapin dah tuh ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar ila akhiri imtisalan ya karena memegang teguh tuh ya liwasiyat di Sayyidina Ibrahim al-Khalil ya karena memegang teguh wasiatnya Nabi Allah Ibrahim al-Khalil allati wasalat ilaina yaitu yang sampai itu wasiatnya Nabi Ibrahim kepada kita bi qauli nabiyina sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi Ibrahim raaitu Ibrahima lailata usriyabi kata Nabi saya lihat tuh Nabi Ibrahim pada malam saya diisrakan faqala kata Nabi Ibrahim akri ya ummataka salam ucapin ya kepada umatmu salam saya nih gitu kata Nabi Ibrahim nih ya sampaikan salam saya kepada umat kamu gitu ya wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya Khalilur Rahman. Nabi jawab tuh wa sallallahu wasallama wa bariknya alaih ya mudah-mudahan Allah berselawat dan salam padanya wa ala alik wa akhbarahum dan Nabi Ibrahim kasih tahu nih bilang kepada wa akhbirhum ya nah, Muhammad kasih tahu ya kepada umat kamu nih annal jannata thayyibatut tarbiyati ya bahwa surga itu tanahnya subur tanahnya bagus ya azbatul ma airnya tuh ya tawar adem
gitu. Wa annaha qi'anun, ya qi'an, ya, dan bahwasanya tuh ya tanah di sorga itu ada tuh bagus-bagus, ya qi'anun tuh artinya enggak tanah yang berbatuan gitu ya. Ai amakinun mumahadatun wasi'ah, yaitu tempat-tempat yang tersediakan tuh luas. Wa qarasuha, tanamannya ini suruh begitu nih, Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat kamu, ya tanah sorga tuh cakep, bagus, airnya ya sejuk, tawar gitu, tempatnya luas. Nah ya bisa tanemin nih, biar banyak tanaman di sorga. Apaan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terusin datu ya, wala quwata illa billah ya. Nah gitu nih hadis riwayat Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi Nabi Ibrahim pesan bilangin umat kamu ya. Jadi tanah sorga tanahnya luas ya, subur, biar banyakin tanaman. Nah tanamannya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh ya. Jadi biar banyak wala haula wala quwata illa billahil azim tuh ya. Biar banyak itu nanam tuh ya, biar punya kebun lebar itu ya. Nah, kita banyak gitu. Hanya ya kita sembahyang tasbih dah. Ya, kalau kita sembahyang tasbih kan berarti 300 kali nih. Ya, kita baca gitu ya. Nah, ya kita tanemin dah. Kalau setiap hari kita sembahyang tuh ya tasbih, ya berarti setiap hari kita nanamin puunan 300 ya, puunan nih. Ya gitu ya. Nah, sampai kita mati ya berapa tahun tuh. Biarin luas gitu. Ya, jangan takut ya apa? Kebanyakan gitu. Ya. Ya, orang kebagian. Allahu wasi'un tuh. Ya, warahmat juga ausa gitu. Rahmatnya Allah tuh luwih warahmati ausa gitu ya. Rahmat saya itu luas, itu lebih luas daripada langit dan bumi gitu ya. Nah gitu, jangan kita takut kita kebanyakan gitu ya. Ntar akhirnya kita disuruh jadi orang yang paling miskin. Itu ya. Itu ya dalam hadis saja orang yang paling miskin Allah kasih tuh tempat ya gedenya sepandangan mata, itu yang paling miskin segitu ya, sepandangan mata tuh. Nah kalau pandangan mata mana itu kata ya dalam kitab ya apa tuh ya, Syarah Imam Muslim tuh, hadis Muslim. Nah itu pandangan mata kita naik ke tempat yang tinggi, kita ngeliat tuh ke 4 penjuru ya, depan belakang kanan kiri, kita lihat muter. Nah itu kira-kira nyampe mana tuh ya, tahu kita naiklah ke Monas atau sini tuh ituan ya menara sono, lihat tuh kan kalau kita naik menara ya gunung yang di apa tuh Gunung Salak ya di Bogor kelihatan tuh ya, begitu kita sono ya, lagi pagi tuh kelihatan banget tuh ya. Nah ya lihat sono mudik ya selatan ya ke barat sono ya, kalau nggak gitu ya, kalau dulu nggak ada banyak alang-alangan itu kan jauh, kok sekarang udah banyak gedong-gedong iya tinggi lagi nyalain. Nah gitu ya, tuh segitu tuh paling tuh cerita tuh ada hadis di dalam ya kitab Sahih Muslim itu yang paling miskin nanti orang dikasih sama Allah tuh segitu ya. Ini jangan kita takut nggak muat itu ya. Allah tuh ya, nah ya kan gitu yang Allah bilang kan sabiku ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ar ya, lebarnya tuh surganya Allah selebar ya 7 lapis langit dan bumi. Nah sekarang langit dan bumi aja lebarnya gimana kan gitu nggak? Ya belum tahu kan? Hah? Itu baru selapis. Nah kalau 7 ya sama juga kita barisin gitu dah. Nih gitu kan, nih 1, 2 lebar sono. Nah ada 7 gitu. Itu nyampe mana? Yang gitu ya. Nah ya kan gitu kan? Hah? Itu ya, ya. Nah juga jangan kita pikirin gitu. Nah itu tuh kan yang orang apa tuh, ya yang paling kecil tuh sejabotabek. Nanti bagaimana ngawasinnya? Jangan dipikir di dunia. Kalau di dunia serba susah. Ya, di dunia bisa susah. Nah kalau di akhirat nggak ada yang namanya susah. Ya, dengan keinginan hati kita aja udah, ya di samping. Nah kalau kita makan di sana baru terlintas hati kita aja udah apa? Udah mateng. Ya udah datang nih gitu kan, gitu bilang ya di cerita tuh di dalam apa ya apa tuh tafsir ya dari surat Waqiah kan, walah mutairin mimma ya setahun kan gitu ya, dalam itu kan ya
Nah, walak mutairin mimma yastahun tuh. Ya, nanti surah kan ya gitu waktu tuh apa tuh ya wa faqihatin kasiratin la maqduatin wala mamnu'a wa furusin marfu'a kan gitu. Nah, situ kan ada walak mutairin la mimma yastahun. Daging ya unggas tuh daging burung ya kita daging ayam apa semua tuh mimma yastahun yang kita mau. Itu nanti ada ayam atau burung tuh ya ngerayu kita minta disuruh makan. Itu kita dibilang makanlah saya nih karena saya udah berendam di lautan bumbu. Gitu. Ya di lautan bumbu, udah direndam di lautan bumbu gitu, udah ya ribuan tahun. Enak dah makan saya gitu. Ya gitu. Nah kalau kita kata iya gitu, mau diapain? Mau direndam, mau diapa, sate, mau apa, udah langsung kita kata ya apa yang enak nih goreng, udah langsung nggak pakai nungguin. Ini bilang itu langsung tuh, ya, begitu. Ya. Nah, enggak pakai gitu dulu. Kalau sini kan kita nungguin dulu, gitu. Kita nungguin kapan baru selesai. Hah? Iya, pakai paket nungguin gitu. Paket gitu. Ntar ojeknya, ya salah salah alamat. Gitu, ya repot kali itu begitu kita bilang iya juga langsung ada gitu kita makan dah nih ayam gitu diapain tuh dipanggang atau makan selesai itu kan ada tulangnya lepas tulangnya jalan aja tulangnya lagi terbang aja tuh ya begitu itu yang dikatakan la makduatin wala mamnu nggak putus-putusnya oh ya jangan kita bayangin nanti di surga tuh dengan di dunia kalau di dunia kan serba susah ya sulit gitu mau makan aja ayam bakar susah nungguin dulu gitu ayamnya belum dipotong gitu belum direbus dibakar ngapa wah keburu perut kita ya udah lapar ya udah tadinya lapar gak hilang laparnya baru datang gitu ya nah ya sulit ya gitu nah tapi kan sudah enggak nah kalau jauh begitu kita nggak perlu pakai ya repot-repot nyari ojek gitu itu kali nih kalau masih kita milikin tuh paling orang yang paling kecil tuh sejabotabek ya nah kan gede kok Jabodetabek lah lu Bekasi ya kan gitu Depok ya Bogor ya Bogor nah iya Tenggarang sono kan gitu oh ya nah itu kalau kayak mobil berapa jam ya nah enggak kalau sono sih kita dengan pandangan mata kita aja kan ya sampai sih ini ya itu buat yang paling kecil nah tapi gimana yang paling kaya miskin tuh nah ya ini itulah nggak bisa Nabi kita malah inun roat wala udunun samiat wala khatara ala qalbi basar nggak bisa kita bayangin dah ya kalau yang namanya nanti di surga tuh hanya kenikmatan gitu ya tuh ya jadi di sini Nabi Ibrahim nih pesan kepada nih Nabi Muhammad bilangin umat kamu tuh akhbirhum tuh ya kasih tahu tuh mereka umatmu nih bahwa tanah surga nih tanahnya subur bagus tanamannya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim tuh ya ini hadis riwayat Tabrani ya nah ini kita seringin dah ya kalau perlu kan kita supaya nggak repot-repot ya sembahyang tasbih dah ya kita sembahyang tasbih 4 rakaat gitu baca ya ini kan ya itu kan caranya udah sering dah ya udah tahu dah ya setiap rakaat tuh ya 75 nah jadi 4 rakaat 300 itu sembahyang tasbih boleh diketeng artinya boleh dua-dua kan 4 tuh ya kali kita kalau banyakkan sekaligus 4 rakaat ya kecapean gitu ya nah boleh malam kita kerjain 2 nanti siang 2 atau nggak boleh itu atau siang 2 tuh ya kita kerjain 2 ntar malam 2 gitu nah kita gabung masih boleh ya umpama siang kita kerjain sama gabung sama duha kan gitu ya 2 rakaat tuh ya ntar malam kita gabung lagi suno malam sama witir atau apa 2 rakaat lagi kan gitu jadi 4 nggak apa-apa ya nggak ada ya, boleh kan gitu. Hah? Iya matas be gitu soli sunatan duha matas be ya soli sunatan witri matas be udah gitu ya nah ya kalau mau sekaligus ya 4 rakaat kerjain kali kecapean gitu ya
Nah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh gitu. Nah, kalau mau la haula boleh, tapi ya, kata ulama nih kalau Imam Ghazali suruh terusin tuh wala haula wala quwata illa billahil azim kan kepanjangan. Nah, ada sebagian ulama bilang entar aja di akhir ya pakai la haula yang terakhir ya umpama ya waktu kita ruku kan bacanya berapa 10. Nah, jadi 9 tuh sampai itu aja tuh Allahu akbar gitu. Nah, ntar kalau 10-nya wala haula wala quwata gitu ya. Nah, itu gitu ya. Jadi supaya kita nanam ya tiap hari kan nanemin ya 300 pohonan ya apalagi punduran. Kan gitu ya yang banyak duanya duran ya. Oh ya, duran apaan? Duran Bangkok. Hah? Iya. Sakingnya. Nah itulah kita tanamin itu kan jadi enak kita kaya sono. Nah gitu ya. Ya kalau udah nggak kaya di dunia mesti biar kaya di akhirat. Jangan dua-duanya. Udah di dunia kagak kaya di akhirat. Nah ya. Kan gitu. Jangan. Ya kita udah di dunia kita udah nggak kaya mesti di akhirat jadi orang kaya gitu. Ya kalau perlu kan dua-duanya. Ya sulit jalan kan. Keduanya di dunia kaya, di akhirat kayak susah dah. Ya kayaknya. Nah, sekarang yang udah kita rasain begini, ya udah biarin. Itu, ya kayak banget kagak, susah banget. Kagak dah, biarin. Nah, sementing nanti kita sono biar kaya akhirat dah di sono gitu. Nah, inilah kita ini. Ya, kita nanam begini, ya. Nah, kalau kita banyak punya tanaman banyak begini kan berarti ya punya sawah, punya kebun luas kan. Yang gitu. Nah, belum lagi yang kerjaan yang lain tuh. Punya kontrakan pakai 1 juta. Kan gitu. Apa? Nah iya ditawabin, apa kan gitu ya. Punya kontrakan 1 juta. Itu 1 hari. Nah kalau ya, tiap hari ya udah nggak bisa hitung. Ya, Basit bingung, ntar mintain duitnya. Basit bingung, ntar mintain duitnya ada 1 juta. Ya, gitu. Seminggu nggak habis. Sebulan yang ini belum apa yang ini baru diminta yang itu belum sampai belum kebayar dan numpuk ya. Ya, nggak begitu ya beda dah ya jangan dibayangin akhirat tuh jangan dibayangin ya dunia dah gitu lihat gitu ya. Nah itu ya ini hadis riwayat Imam Tabrani itu. Wa aidan begitu juga qad rawa Ibnu Majah. Sungguhnya telah meriwayatkan Ibnu Majah an Abi Darda dari Abi Darda annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ati." Perbanyaklah oleh kamu ya dari selawat kepadaku ya di hari Jumat fa innaha masyhudun. Maka sungguhnya tuh selawat di hari Jumat itu disaksikan tashaduhul malaikatu menyaksikan akan itu ya oleh malaikat tuh. Wa inna ahadan lan yusalliya alayya ya tidaklah seseorang itu berselawat kepada saya illa uridat ya alayya sholatuhu kecuali disodorin kepada saya selawatnya hatta yapruga minha sehingga dia selesai berselawat. Jadi kalau kita berselawat tuh di malam Jumat itu langsung disodorin kepada Rasulullah tuh dibilangin nih umatmu Fulan bin Fulan ya berselawat kepada kamu. Nah langsung tuh kepada Rasulullah ya sampai kita selesai berselawat tuh. Oh ya. Nah gitu ya. Hatta ya berdua. Qala qultu ya kata perawi ini saya katakan wa ba'dal maut ya sesudah engkau mati ya Rasulullah qala ya Rasulullah bersabda innallaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya sungguhnya Allah haramin tuh kepada tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Nah, ini ya itu dalil hadis bahwa nabi itu enggak mati tuh. Warawa Ibnu Mas'udin wal Bazzar bisanadin sahihin telah meriwayatkan Ibnu Sa'ad ya dan Bazzar ya dengan sanad yang sahih. Wa Qadi Ismail dan berkata Qadi Ismail wa Haris dan Imam Al Haris nih fi musnadihi dalam kitab musnadnya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda hayati khairul lakum ya tuhaddisuna wa yuhaddisulakum ay tuhaddisuna su'una ju'una wa yuhaddisulakum ahkamuha gitu ya kata Rasulullah hidupku itu baik bagi kamu
Tuhadisunahu bi ya wa yuhaddisu lakum ya kamu tuh ya tuhadisun tuh artinya menceritakan tentang keadaan suun ya artinya tuhadisuna suunana kamu menceritakan ya keadaan kami keadaan Rasulullah nih wa yuhaddisu lakum ahkamuha dan Rasulullah tuh ya menceritakan kepada tamu dengan ketetapannya tuh akamnya. Pak Izan, kalau begitu ana mitu kanat wafati khairul lakum. Nah, kalau begitu bahwa matinya saya ini lebih baik daripada buat kamu katanya. Tuh radu alayya a'malukum disodorin kepada saya amal-amal kamu. Pak Iza ra'aitu khairan apabila saya lihat nih amal kamu nih baik, hamidullah saya bermemuji Allah. Wa in ra'aitu syarran kalau saya lihat nih perbuatan amal kamu itu buruk, jelek, istaghfartu lakum saya mintain ampun kepada mintain ampun untuk kamu. Itu ya, itu kata Rasulullah nih dalam hadisnya. Nah ya, fahazihi a'malu ummatin ya bi asariha. Inilah kerjaan-kerjaan umat keseluruhannya katanya. Salat alaihi sallallahu alaihi wasallam yaitu selawat ya kepada Rasulullah SAW kama yubhamu sebagaimana yang dipahamin minal hadisil awal dari hadis pertama wasiwaha dan hadis yang lainnya kama yubhamu bil hadis sisani dan yang lainnya itu amal-amal kita dipahamin dari hadis kedua. Akhbar sallallahu alaihi wasallam wa huwa yantiku dan dia Rasulullah SAW berbicara anil ya layan tiku ya wa huwa layan tiku anil hawa. Rasulullah itu tidak berbicara dengan keinginan hawa nafsu. Ya, Rasulullah itu layan tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Rasulullah itu bicara selalu wahyu. Ya, annaha tu'radu alaihi bahwasanya tuh amal-amal kita itu disodorin kepada Rasulullah. Yahmidullah li khairiha wa yastaghfiru li syarriha. Rasulullah tuh memuji karena bagusnya dan Rasulullah memintakan ampun karena buruknya. Inilah ya Rasulullah tuh sayang kepada kita nih umatnya. Nah, paman fid dunya lahu adna dzarratin min aqlin ya yunkiru hayatan min hadza halihi au yubhimu anna hadzal irda ala ruhi faqat ya paman fid dunya lahu adna dzarratin min aqlin orang yang ada di dunia ini yang punya akal sedikit pun katanya yunkiru hayatan man hadza dia mengingkari kehidupan Rasulullah nih ya min haja dari kehidupan Rasulullah nih halahu au ya keadaannya au yafhamu atau memahaminya anna hadzal irda ala ruh bahwa penyodoran ini kepada ruhnya bukan pada jasadnya fakat bal qauluhu sallallahu alaihi wasallam bakal sabda Nabi sallallahu limanis ada irdal amali alaihi yaitu buat orang yang istab ada ya mengatakan jauh ya artinya enggak percaya tuh irdal amali penyodoran amal-amal kita ini kepada Rasulullah SAW ba'dal maut ya. Jadi kalau orang tuh yang kalau punya akal ini mengingkarin keadaan halnya Rasulullah ini ya berarti dia tuh termasuk orang yang enggak percaya ya bahwa Rasulullah itu hidup dalam kuburnya. Dianggap tuh Rasulullah mati kayak kita juga. Jadi nanti Allah yang disodorin tuh kepada ruhnya Rasulullah. Jadi bukan jasadnya gitu ya. Nah tuh ya dia nggak percaya tuh menganggap jauh tuh irdal amal itu penyodoran amalnya kepada Rasulullah SAW ba'dal maut ya dianggap bahwa ya disodorin amal kita kepada Rasulullah tuh dianggap nggak sampai nggak benar gitu ya. Innallaha harrama alal ardi anta kula ajsadal ambiya nih tuh hadisnya. Nah paham itu maka pahamin oleh kamu sallallahu alaihi wasallam bizalikal qaul yaitu dengan perkataan seperti ini anna ajsadal anbiya hayatun la tubla bahwa jasadnya Rasulullah itu hidup tidak hancur wa anna hadzal irda alaihi bi badanihi bahwasanya yang disodorin tuh ya amal kita kepada Rasulullah itu bi badanihi yaitu dengan badannya Rasulullah. Jadi bukan jasadnya, bukan ruhnya.
Nah, liyaqtali amin nafsi zalikal istibdad, ya, supaya mencabut, ya, menghilangkan dari dirinya itu menganggap jauh, menganggap enggak, ya, benar nih gitu, ya. Intaha mukhlisan min kitabi Ghausul Ibad bi bayani rasad. Ini diambil keterangan, ya, pengarang ini mengambil keterangan dari kitab Ghausul Ibad, ya, bi bayani rasad, itu menjelaskan tentang, ya, petunjuk tuh, ya, limil bayani Asy-Syaikh, ya, Mustafa Abu Yusuf Al-Hamami rahimahullah taala, ya, ini adalah, ya, ya, dari pengarang kitabnya ini Ghausul Ibad, itu pengarangnya Syekh Mustafa, ya, Abu Yusuf Al-Hamami ini, ya, Syekh Ghausul Ibad, ya, kitabnya kecil ya, nggak gede tuh ada, ya. Nah, gitu, rahimahullah taala. Wapi matnal ubad, dan juga di dalam kitab matan al ubab ada gitu, ya. Nah itulah, ya, itu tentang keterangan, ya, hidupnya Rasulullah tuh jasadnya dikubur gitu. Nah itu, ya. Nah, taklimu za fardun ala nahwil abi wa bi sholati murmumayyiza sobi gitu, ya. Nah nazam berikutnya yaitu taklimu za, mengajarin, ya, masalah seperti ini gitu, ya. Nah, ya, ai al-mazkur tuh taklimu za, ya, mengajarin ini ai al-mazkur tuh yang tersebut min annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW tuh wulida di Makkah. Rasulullah tuh kita ajarin anak kita nih bahwa Rasulullah tuh, ya, dilahirkan di Mekah, wabu isafiha, diutus jadi nabi di Mekah, wadupina bil Madinati, dan dikubur di Madinah, dan seterusnya di sono, ya. Nah itu pardon, itu wajib ala nahwil abi, yang umpama kepada bapak, ya. Jadi kita sebagai bapak nih wajib ngajarin anak-anak kita tuh, ya, tentang mengenal, ya, nabinya, ya, nabi kita Nabi Muhammad gitu, ya. Jangan nggak kenal, ya, itu, ya. Entah kalau nggak kenal giliran ditanya di kuburan, waman nabi juga tahu. Ya, ajarin, ya, itu, ya, kita nih, ya, abaknya, ya, kita sebagai bapak nih sama anak bilangin, ajarin tuh, ya. Kalau orang dulu di sembari ngayun, sembari ngapa kan dinyanyiin gitu, ya, nabi kita Nabi Muhammad kan gitu, ya, dilahirkan di kota Mekah kan gitu tuh, dinyanyiin sambil ngendong-ngendong kan gitu kalau nyanyi dulu, ya, kalau orang dulu gitu. Nah kalau sekarang, ya, setelin, ya, kayak HP tuh ada dangdut gitu. Ya, dangdut disetelin, dipulas satu anaknya. Jadi anaknya ngimpinya ntar jadi apa? Ya, jadi biduan, ya, gitu, ya, jadi penari gitu, ya, gitu. Karena disetelin itu. Nah kalau dulu kan nggak pengen-pengen yang begitu, gitu. Hanya, ya, ibunya Siti Maryam aja waktu dia hamil anaknya di Nazar pengen jadi apaan, ya, perebot, ya, nggak pengen jadi apa, pegawai bank itu. Ntar anak ini kalau lahir jadi pegawai bank, pegawai ini, kagak, dia nazar ini nazar tuh mafi batni muharrara, ya, dibilang tuh ibunya Nabi, ya, apa, Siti Maryam, ya, si Hana, ya, gitu, bilang, ya Allah, saya nazar nih kepada engkau, anak yang saya kandung dalam perut saya ini kalau dilahir buat jadi merbot masjid, segitu, ya. Kalau kita cemenin, ya, merbot itu berapa duit gajinya. Kalau dia bukan dipikirin gajinya sama Allah, bukan gaji sama manusia, ya. Karena apa? Muhurul jannah kansul masajid, Nabi kata mas kawinnya sorga, ya, nyapuin, bersihin masjid, ya, gede gak tuh? Nah sorga, ya, rupanya gitu. Oh kita ogah, ya, jadi merbot gitu, ya. Tuh ini begitu dia apa tuh lahir, bukannya laki, akhirnya perempuan. Robbi ini wadok tuha unsa, begitu dilahirin tuh, ya, yang harapan gua tuh laki, nyatanya perempuan yang lahir. Nah kalau perempuan kan nggak bisa diam di masjid, ya, karena apa, ntar ada men apa gitu kan, ya, nggak bisa. Kalau laki kan bebas tuh gitu,
Hanya Allah jawab kan, ya. Nah, nazarnya itu bilang walaisa dzakaru kal unsa, ya. Laki-laki yang kau harapkan enggak sama nilainya dengan perempuan yang lahir ini. Karena perempuan yang lahir ini tuh wasamaituha Maryam, ya. Kata Allah saya namain namanya Maryam. Dia bakal melahirkan seorang nabi itu. Gitu. Jadi awalnya tuh ya ibunya pengen nazar anaknya jadi merebot ya masjid, tukang sapuin masjid, nyapa, bersihin gitu, ya. Oh kita kan pikiran ke sono, gitu ya. Lain dah ya, gitu tuh ya. Nah, tuh ya. Jadi sini wajib tuh ya pardon alal akhwil abi tuh ya. Wajib umpama sama bapak nih gitu. Wain ala sekalipun ngatas tuh. Abahnya enggak bisa ya, enggak sempat. Nah, ala ngatas yaitu kakeknya. Ya, ajarin gitu minal umi ya dia baik itu atas dari ibu ya wal wasi atau orang yang diwasiatin ya itu ya diwasiatin itu bahas itu diwasiatin ya karena anaknya orang pada masukin ke sekolahan kan nisit tolong ajarin nah lu bilangin lah kalau dituntut gitu kan dimasukin ke sekolahan kan supaya apa ngajarin kan gitu ya minal wasi wal muallim tuh guru ya wal qayyim dan orang yang ngurus ya juga al multaqid atau yang mungut ya gitu kan kalau anak dipungut nih gitu wamil rakik dan yang punya budak tuh wa kullu man fi maknahum ya dan setiap orang dalam pengertian seperti ini lil abnai kepada anak itu siapa nih yang ada punya hubungan urusan pada anak ini dialah ya kewajibannya untuk kasih tahu gitu bilangin ya jadi kita sembari apa tuh kita bilangin dah ya Nabi kita Nabi Muhammad sembari tebak-tebakin dah ya kalau anak sekarang kan begitu maunya iya kasih gitu tebakan kita bikinin ya gitu Nabi Muhammad ya Nabi kita siapa kan gitu lahirnya di mana kan gitu ya kasih soal-soal ya nah gitu ya itu kewajiban tuh ya nah gitu ya nanil abna wa misluhu li ibni sam'ani ya gitu dan semua ini juga li ibnu sam'ani tuh ya bagi anak-anak ya asam'ani itu artinya anak yang dalam ya nama gitu ya atau dalam sebutan ya dipanggil tuh ya anak kita lah gitu kayak kita nih anak angkat kali anak asuh ya nah gitu ya diangkat ya apa tuh ya orang dengar bahwa ini anak kita padahal bukan anak kita gitu ya nah waqala Romli fi Syarhil Ubab berkata Imam Romli di dalam kitab Syarhul Ubab yang bagi ayaku nazalika sebaiknya terjadi yang demikian itu ayat taklimul mazkur yaitu ngajarin yang tersebut itu ala wajhil akmaliyah itu atas jalan yang sempurna lalu wujubi bukan sekedar yang wajib aja jadi ajarin yang sempurna gitu ya jadi kenal pada Allah kenal pada Nabi ya terus satu bapaknya ibunya kayak kemarin tuh kan turunannya dah gitu ya nah wawa apa kau Ibnu Hajarin pitufa dan ya sama sepakat nih pendapatnya Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfanya alal ujubi atas wajibnya illa annahu iktara kecuali bahwa Ibnu Hajar ini memilih annahu la budda bahwasanya tidak boleh tidak ayu alimahu yaitu si bapak ngajarin anak ini min ausafihi sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifatnya Rasulullah tuh yang zahiri ya yang zahir al mutawatiri yang mutawatir artinya orang banyak tahu dah sifatnya mimma yumayyizuhu an ghairihi yang dapat membedakan dari yang lainnya walau biwajhin sekalipun dengan satu jalan itu jadi kita bilangin dengan sifat-sifat mutawatir yang orang pada tahu sifatnya Nabi Muhammad tuh gimana gitu ya nah la khusus nah, tidak secara khusus gitu ya kaunuhu ya bahwa Nabi Muhammad itu bu Isa bi Makkah waktu bil Madinah. Nah itu ya secara zahir yang orang tahu kan gitu. Nabi Muhammad tuh ya dibangkit apa tuh diutus menjadi nabi di Mekah, di meninggalnya di Madinah. Nah, wajibu alal abi ayu alima ibnahu maka wajib bagi si bapak ngajarin anaknya anna Muhammadan
allazi min Quraisyin, bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Arab Quraisy. Wa ismu abihi, ajarin nama abahnya siapa. Jadi Muhammad bin Abdullah gitu. Kaza begitulah. Wa ismu ummihi, dan bilangin nama ibunya. Ibu Nabi Muhammad siapa? Aminah. Gitu kaza. Wabu Isa bikaza, Nabi diutus di Mekah, wadu pina bikaza dimakamkan, dikuburin di Madinah. Nih ya, Nabiullah wa Rasuluh. Dia itu Nabi Muhammad itu Nabi Allah dan Rasulnya. Ilal khalqi kafatan, ya, kepada makhluk semuanya tuh. Jadi dia sebagai Nabi Allah dan sebagai utusan Allah kepada seluruh makhluk. Wa yata'ayyanu aidan zikru launuh, ya, dan disebutkan juga, ya, dijelasin juga keadaannya, menyebutkan warna Nabi Muhammad tuh gitu, ya, litasrihihim, ya, untuk menjelaskannya. Jadi Nabi Muhammad tuh dipunya kulitnya apa aja semua gitu, ya, untuk menjelaskan mereka bi anza ama kaunuhu aswada, ya, dengan jangan sampai bahwa dia menyangkat tuh bahwa keadaan Nabi Muhammad itu, ya, aswad hitam itu kafara, itu menjadi kafir. Jadi Nabi Muhammad tuh bukannya kulitnya warnanya hitam, berarti putih ke merah-merahan. Itu jangan kita kata Nabi Muhammad tuh orangnya hitam gitu, ya. Itu kafir karena mensifatkan yang bukan gitu, ya, yang enggak cocok gitu. Itu satu penghinaan kan. Nah, itulah ya. Inilah ya tentang, ya, kewajiban nih, ya, gitu ya. Jadi orang tua tuh wajiblah, ya, ngajarin anak tahu, ya. Jangan sampai, ya, nggak tahu gitu, ya. Nah, habis ya wasolah tuh, ya, dan juga ngajarin sholah tuh, ya, sholat nanti, ya. Wallahu a'lam situ dah, ya. Gitu ya. Taklimu fardun ala awil abi wa bi timur mumayyizus sobi, ya. Nah, nanti ngajarin, ya, sholat nih gitu, ya. Ini jangan ngandelin di sekolahan aja, itu orang tua gitu, ya. Ada sarang udah sekolahin, ya, DMI kan gitu, ya. Jadi sekolahan nggak diajarin kan gitu. Nah tetap, ya, karena sekolahan pakai kurikulum udah nggak ada yang begitu, ya. Udah nggak masuk yang gitu, ya. Mestinya dah kalau nggak begitu kayak di mana TK kan, TPA gitu kan, ya. Ajarin aja begitu gurunya, gitu, ya. Kagak ngetop ngajarinnya begitu. Ya, itu pelajaran dulu gitu, ya. Kagak ngetop pada ogah sekolahin. Itu, ya. Nyomonya kan sekolahin sekarang nyanyi, nari, tuh gitu dah, ya. Girang dah tuh abahnya, nyanyi. Kalau anaknya bisa nari, ya, gitu kan. Ya, bisa nyanyi, nah girang. Kalau yang tahu begini sih, ya, dianggap, ya, kayak gitu. Padahal ini buat akhirat ini, ya. Buat apa tuh kebahagiaan sono, bukannya buat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ini selamatin, ya, anak cucu kita nih begini gitu. Nanti kan makin lama kan nggak ada yang begini, udah habis. Nah, akhirnya asing dah, nggak kenal, ya. Gitu. Nah, kalau udah nggak kenal begini ya berarti kan udah nggak kenal agama. Ya, dikagak sholat dah. Kan di situ gitu kan. Yang itu, ya. Bisa dibanding nggak sholat, yang apa, karena nggak udah kenal nabinya. Kan gitu. Ya, bisa-bisa tuh nabi tadi dah, ya, dianggap, ya. Nah, ya, biasa-biasa aja gitu, ya. Nah, inilah ya. Nah, karena itu, ya, kewajiban kita tuh rukun iman kan. Itu yang mesti nanti di kuburan tuh, ya, mulu-mulu ditanya itu kan, man rabbuka wa man nabiyuka, kan gitu, wa ma kiblatuka, kan gitu. Ya, itu yang ditanyain. Itu hadis Rasulullah yang bilang kan gitu, ya. Nah, ya, ajarin dah gitu, ya. Mari main-main, ya, biar paham.
Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa daman nafa bilum bidaraini amin qala ya. Nah, ini lanjutannya dari hadis yang atas tuh ya. Ya yuhibbu salasan ya. Kita ambil dari atas saja 2 baris dari atas nih supaya nyambung ya. Nah, 2 baris halaman 67 ya, baris ketiga tuh. Gitu ya. Wa qala innallaha ta'ala yubghidu salasatan nafarin wa yubghiduhu li salasati minhum asyaddu. Gitu ya. Ada enggak? Ada kan? Nah, atas tadi gitu 3 baris dari atas halaman ya 67 tuh. Nah, gitu ya. Nah, awaluha yubghidul pusaku ya, gitu ya, wa bagduhu li syaihil fasiki asyaddu wasani yubghidul bukhala wa yubghiduhu lil ghaniyil bakhili asaddu wal salisu yubghidul mutakabbirina wa bugduhu lil fakiril mutakabbiri asaddu itu ya. Nah, kemudian berikutnya wa yuhibbu salasata nafarin wa hubbuhu li salasatin minhum asaddu yuhibbul muttaqin ya wa hubbuhu li sabit taqiyyi. Udah ya? Udah. Ya kayaknya udah emang. Ya berarti dibawa lagi ya. Wa zakara gitu ya. Ada ya? Ya udah tuh ya. Wah, ya tanggal udah lewat itu ya. Nah, itu berarti udah ya, ya kemarin ya, udah kita baca tuh. Nah, sekarang ya wa zakara anna Mukhlabi bin Abi Sofrah itu kan? Nah, wa zakara annal Makhlab bin Abi Sofrah kana sahibu Jaisil Hajjaj pamarra ala Matrab bin Abdullah bin Syakhir wa huwa yatabakhtar fi khullati khazin faqala lahu Matrabun ya Abdullah ya Abdullah hazihi masiyatun yubghiduhallahu wa rasuluh faqalal malhab ama ta'rifuni qala bala a'rifuka awlaka awwaluka nutfatun mazaratun wa akhiruka jipatun qazaratun wa tahmilu bima baina zalikal azara patarakal mahlabu masiyatahu tilka ya wa qala ba'dul hukama ibtikharul abdil mu'mini bi rabbihi wa azzihi wa ya bi badanihi ya bi bidinihi ibtikharul abdil mu'min bi rabbihi ya wa izzihi bi badanihi wa ibtikharul munafiki bi jismihi ya bi hasabihi wa izzihi bimalihi gitu ya. Nah, ini lanjutannya, ini babnya bab mutakabir ya, bab sombong gitu ya. Nah, di sini wa zakaral Makhlab nih ya, telah menyebutkan ya pengarang nih ya. Nah, ya si apa tuh ya dari atas tuh ya si apa nih pengarang kitab ini nih ya. Itu Al-Faqih ya, kita tulis As-Samarqandi. Annal Makhlab, bahwa si Makhlab namanya nih bin Abi Sofrah. Makhlab bin Abi Sofrah kana sahibu Jaisil Hajjaj, yaitu adalah ya tentaranya si Hajjaj, artinya pengawal dari Al-Hajjaj ya As-Saqafi itu ya. Nah, pamara ala Matrab bin Abdullah bin Syakhir ya gitu, maka ya liwatlah ya kepada si Matrab bin Abdullah bin Syakhir ini ya. Jadi si Makhlab ini ya gitu liwat di depan Matrab bin Abdullah bin Syakhir. Wa huwa yatabakhar wa badakhtar tu fi khullati khazin. Dia nih si Malhab ini lagi sedang berbangga-bangga ya megah gitu dengan perhiasan tuh khullah ya khuzin, itu hiasan-hiasan dari permata gitu ya. Faqala lahu Matrab, kata si Matrab nih kepada Malhab
Ya Abdullah, hai Abdullah, hazihi masiyatun yubghiduhallahu wa rasuluh. Kata si Matrop nih kepada Malhab, hai Abdullah, perjalanan ini ya, ini adalah termasuk perjalanan yang dimurkai Allah dan Rasul. Gitu. Artinya Allah nggak demen nih, Allah benci. Gitu. Rasul nggak benci. Nah, kata si Malhab lal Malhab nih. Ya, si kata si Mahlab, ama ta'rifuni. Hei Matrop, emang lu gak kenal gua? Gitu. Gue siapa nih? Kan gue pengawal Hajjaj. Hajjaj itu adalah seorang apa tuh? Ya, khalifah ya. Gitu ya. Zaman Bani Umayyah kalau nggak salah kan? Umayyah ya. Ya apa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia Hah? Ngapa? Iya, yang kejam, yang apa nih orang fasik. Dia orang alim, ya, tapi fasik. Dia pernah ngeruntuhin Ka'bah tuh. Gitu, Ka'bah pernah dirubuhin. Itu nya kata Imam Syafi'i, ya, si Yusuf As-Saqafi ini Hajjaj Yusuf As-Saqafi itu orang alim tapi fasik. Gitu, karena dia berbuat dosa. Itu karena ya Ka'bah aja dirubuhin. Ya masih dia tuh, gitu ya kan orang fasik tuh. Nah gitu ya. Nah, ya jadi tuh nggak gitu tuh. Nah dia karena dia orang alim, kalau dia mau nyeksa orang tuh ditanya dulu, lu sembahyang subuh berjamaah enggak? Gitu. Ya ditanya tuh sama Hajjaj. Dia mau nyeksa nih orang nih. Ditanya, lu tadi sembahyang subuh berjamaah enggak? Kalau orang itu bilang saya bersubuh jamaah dengan imamnya si Fulan, dilepas nggak jadi. Gitu. Kalau dia bilang enggak, saya enggak sembahyang subuh, gitu, ya enggak berjamaah, diseksa. Gitu. Kenapa? Dia alim. Alimnya ngapa? Dia tahu kalau orang yang sembahyang subuh berjamaah itu fi zimmatillah. Itu ada jaminan Allah. Kalau dia keseksa nih orang, berarti dia ngelawan Allah. Dia takut. Itu. Tapi Ka'bah dirubuhin. Gitu. Ya mau begitu dah. Gitu. Nah kalau enggak kan berarti enggak punya jaminan Allah. Nah gitu. Ya. Dia orang alim. Kata Imam Syafi'i itu imam alim tapi dia faseknya kalau dia jadi imam kita sembahyang hukumnya makruh katanya. Imam Syafi'i. Tuh ya. Jadi si apa nih? Ya, si Mahlab nih dibilang saya nih kamu nggak kenal saya. Saya ini kan apa pengawal daripada si Mahlab nih gitu ya. Nah, gitu Matrop tuh. Ya dibilang tuh. Ya. Nah, Pakola Mahlab amat ta'rifuni. Pakola kata si Matrop nih, bala a'rifuka. Ya, saya kenal kamu. Ya, gua kenal lo dah. Gitu. Apa yang gua kenal lo? Awaluka nutfatan maziratan. Ya, karena awalnya kamu itu adalah sperma yang menjijikkan. Lo kan awalnya dari apa? Ini sperma kan? Iya, sperma tuh. Iya gitu. Hal ata halal insani hinun minad dari lam yakun sayan. Inna khalaqnahu min nutfatin amsa jinnab talihi fajalnahu samian basira. Ini kata mantap gue tahu karena lu awalnya aja. Nah, nutfah tuh yang menjijikkan. Wa akhiruka dan akhir kamu itu jipatun kozuratin. Kamu itu menjadi jipatun ya kozuratun yaitu bangke yang ya yang apa kotor. Ya kozurah itu kotor. Ya kan awalnya kamu nutfah jijiin kan gitu. Akhirnya kamu jadi bangke yang ya kotor yang orang pada ogah deketin kan gitu ya. Nah gitu kata si Matrop nih gitu ya. Nah gitu ya dibilang tuh seperti itu. Nah ya jadi akhirnya kamu itu adalah ya dipa. Nah waktu malu bima baina zalika al azara yang kamu bawa ya bima baina zalika antara yang demikian itu tuh dari kamu nutfah nanti jadi bangke. Artinya waktu hidup kita yang kita bawa apa aneh? Yang bawa-bawa nih, bawa ke sono kemari apaan tuh? Ya, gitu kan? Nah, ya di sini ya patuh malu bima baina zalika ala azarata ya yang kamu bawa tuh ke sono kemari itu adalah kotoran. Lu apaan? Ngapain sih tuh bawa? Nah, yang lu bawa jalan sono, jalan sini apaan tai gitu. Gitu kan. Iya, tai yang kencing yang lu bawa jalan sono. Bener kan? Salah gak si Matrok ngomong gitu? Ya kagak kan? Bener tuh.
Itu yang kamu buat tuh azar, azar tuh kotoran. Ya kan di perut kita apaan? Jalan sono jalan sini. Emang ya kue apung. Gitu. Ya, yang kita bawa bukan itu. Ya, awalnya kita makan kan ada nasi, ada apa gitu. Begitu masuk dalam perut jadi apaan? Ya, dari azarah udah kan gitu kotoran tuh. Nah, patarokal mahlabu masiyatahu tilka, ya maka si mahlab bilang begitu, ditinggalkan tuh ya perjalanan seperti itu, pakaian-pakaian yang dipakai ya ditinggal dah ya. Kenapa ya, buat apaan disombong begitu ya gitu. Nah yang kita sombongin ya, kalau kita sombongin gitu ingat dah ya, kita awalnya jadi dari apaan. Nah besok kalau kita udah ya mati jadi apaan gitu ya. Dan juga yang kita bawa sono kemari itu kotoran, saking aja Allah tutupin ya. Coba kalau Allah kasih kelihatan gitu ya, kagak ada yang mau deketin lah. Gitu ya, kalau perut kita nih gitu ya bebayang gitu kayak plastik gitu. Nah orang mau gak deketin ya. Nah itu sampai lagi ya itu kotoran gitu, kita hadir gitu 4 orang lagi pada makan ya, orang tinggal semua. Hah? Ya sampai lagi kagak keluar aja yang kelihatan gitu. Iya keluar kelihatan aja begitu, orang lagi pada makan kelihatan begitu, gimana ya. Nah tuh ya nggak pantas ya kita sombongnya ya, kita ini jadi orang sombong nggak pantas. Kita ingat apa tuh, lihat awal kita dari apaan, nah akhir kita jadi apa ya, yang kita bawa sono kemari yang kita ini apaan ya. Kalau kita mau banggain ya nggak pantas banget ya begitu tuh kata si Matrop nih gitu ya. Al acara batarokal makhlab masih ya tahu tilkato waqala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah nih, ibtiharul abdil mukmin ya min rabbihi ya gitu, min bi rabbihi ya bukan min ya, ibtiharul abdul mukmin bi rabbihi wa izzihi ya wa izzuhu bidinihi ya bidinihi wa ibtiharul munafik bi hasabihi wa izzuhu ya bimalihi. Ya, kata ahli ukama, kalau orang mukmin itu bangganya, kita sombongnya itu dengan apa? Ya, birobihi. Itu kita sombong kita kepada Allah. Artinya kita bangga, ya kita bisa ibadat sama Allah kan, gitu. Nah, wa izzuhu bidinihi, mulianya dia itu dengan agama tuh, ya. Nah, gitu. Kita beragama, itu nilai tinggi kita. Ya, nah kalau orang munafik nih, waftiharul munafik, bangganya tuh, sombongnya orang munafik, bihasabihi, yaitu dengan keturunannya, ya, dengan ya nilainya. Nah, tapi waizuhu bimalihi, mulianya orang munafik dengan hartanya, gitu. Ya, kalau orang munafik tuh menganggap mulianya dia itu punya harta, ya, dengan apa tuh hasabihi itu ya, dengan ya apa tuh kemampuannya dia dah gitu ya. Nah itu ya, jadi beda. Kalau kita orang mukmin ya, kita bangga tuh ya dengan Allah dan dengan agamanya gitu ya. Nah, waruya ani bni Umar radhiyallahu anhuma ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma bahwa dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda nih, iza ra'aitum mutawadiina fatawadau lahum, apabila kata Rasulullah, apabila kamu lihat orang-orang yang tawaduk, maka tawaduklah kamu kepada mereka. Ya, jadi kalau kita ketemu, kita lihat ada orang yang tawaduk, ya tawaduk lah kita, gitu. Jangan kita sombong, gitu. Wa iza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbar. Ya, apabila kamu lihat orang yang sombong, sombongin lagi. Gitu, ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang tawaduk, jangan kita sombong, ya. Tawaduk. Nah, ketemu orang yang sombong, sombongin. Karena al mutakabbir alal atakabburu alal mutakabbir sedekah. Ya, karena Nabi itu sombong kepada orang yang sombong jadi sedekah. Ya, karena kalau orang sombong, nah karena kita sombongin. Nah kan dia jadi tunduk kan. Ya, sedekah kita. Jadi nurunin tuh sombongnya, aturan disombong kan gitu.
lo baru segituan doangan, tuh, ya kan bisa dia apa? Dia lagi bangga-bangga, baru segituan aja, ya, gitu, ya. Nah kan turun tuh dia. Nah jadi aturan sombong jadi kagak. Nah sedekah kita itu, ya, tuh deh dapat nilai. Ya kalau orang sombong sombongin. Nah kalau orang tawadu kita tawadu kita, ya. Nah gitu ya, doa itu tuh ya, mutakabbirin takabur, ya gitu ya tabur. Takabbaru alaihim. Fa inna dzalika lahum sigharun, karena kalau kita sombong sama orang yang sombong itu menjadi kecil dia, wa mazallatun, dan jadi hina. Walakum bidzalika shadaqatun, bagi kamu perbuatan seperti itu sedekah tuh, ya kita dapat nilai sedekah gitu, ya karena bisa ya nurunin ya, ya kesombongannya tuh. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, ma tawadda'a rajulun lillahi illa rafa'ahu Allah taala. Rasulullah bersabda, tidaklah tawaduk seseorang katanya kepada Allah kecuali Allah akan angkat derajat orang itu. Waruya an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa Sayyidina Umar berkata, ra'sut tawadu'i, ya puncak daripada tawaduk tuh anta beda abis salam ala man lakaita minal muslimin, ya jadi puncaknya tawaduk itu adalah ya kamu mulai salam tuh kepada orang yang kamu ketemu, ya kepada orang yang muslim nih. Jadi kita ketemu orang muslim kita ucapin salam, itu tandanya orang tawaduk, ya nggak sombong, ya kalau dia nggak ucapin salam kan mau kita liwat ada orang banyak kita nggak bisa salam kan sombong banget kan. Nah ya kita salam dah gitu ya. Nah itu alaman lakan muslimin. Wa antar daduna minal majlisi, dan kamu redok tuh duduk di tempat yang rendah gitu, ya artinya bukan tempat-tempat yang ya tinggi yang megah sono, ya kita redok di mana kita tuh dapat duduk di situlah kita duduk gitu, kita redok tuh bahwa kita di sini tempat kita gitu, ya jangan pengenin tempat yang ya yang sono di atas depan apa gitu, jangan gitu ya. Itu tandanya orang-orang yang tawaduk gitu. Wa antaqraha antazkura bil birri wat taqwa, dan tandanya orang tawaduk itu dia nggak senang tuh dibenci makruh, ya dibenci bahwa dia itu disebut orang baik dan orang yang takwa, ya bukannya girang. Orang tawaduk tuh gitu, wah dia sih orangnya baik, ya tukang ibadat gitu, ya dipuji-puji begitu kegirangan. Gitu terus tapi bukannya tawaduk, ya gitu, ya dipuji-puji begitu siapa dulu kan gitu. Ya gitu ya, panggil itu nggak kenal gua kan gitu. Hah? Ya itu ya tuh ya, jadi kalau orang sedang tawadu tuh gitu disebut-sebut tuh orang dia orang baik, orang ini, orang murah, orang apa takwa macam-macam dah yang kebaikan-kebaikan dia nggak senang tuh yang gitu, bukannya digilang. Kalau kita gilang ya berarti kita termasuk orang yang sombong, ya kenapa kita menzohirkan apa tuh ya kebaikan-kebaikan kita meskipun bukannya kita, orang lain itu ya gitu. Ya kalau kita dibilang tuh wah kiai ustadz kiai kita girang, itu berarti sombong kita gitu. Wah kalau nggak disebut tuh, wah gua nggak disebut kiai nggak disebut ustadz, nah biarin alhamdulillah ya orang pada nggak kenal gua gitu. Kita kesel. Diundang ya, ada yang terhormat saudara Basit gitu. Gitu. Hah? Pakaian ustadznya apa gitu. Gitu ya. Gitu. Ya kesel gitu. Enggak, gua nggak kondangan nanggung. Ini Basit aja nyebutnya kayak orang nggak kenal aja. Gitu. Ya. Nah, begitu ditaruhin depannya KH. Waduh. Gitu. Gitu. Ya. Giliran dia begitu kan dipanggil itu, panggil kiai ustaz itu. Jadi dulu waktu jadi Adul Muslimin tuh lagi ya masih kapan tuh lagi berdua sama Haji apa Ustaz Mahfuz kan gitu lagi sebutin tuh sama gituan ya.
gitu yang terhormat Kiai ya Ustaz ini Kiai ini kan gitu ya kita senggol aja apa lu Kiai ya gitu 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 ya wis tuh ya gitu kan itu sering bercanda dia ya gitu lagi sebutin Kiai gitu kita senggol aja dia gitu lu Kiai ya enggak gua ngaku Kiai itu disebut gitu gitu kayak gitu kan gitu nah dia yang nyebut bukannya gua gitu gitu kan gitu tapi kalau nggak disebut gitu lo kesel juga kan diketahui iya kalau itu dibilang gitu ya pada yang terhormat Mahfud ya Mahfud Thoib gitu kesel juga kan gitu. Kalau nggak disebut tuh kayak lu kesel juga kan gitu diketahui gitu. Dia tuh yang nyebut emang gua kadang minta kagak ya tapi kan kalau nggak disebut gitu ya. Oh, ya. Ya kan di hati kita kan ada apa tuh kamu gitu ya ada pujian ada apa kan merasa apa merasa senang merasa gilang kan oh, ya. Itu apaan namanya ya sedikit deh gitu ya loh ya jangan merasa kesel biarin ya orang nggak kenal apa yang gitu ya nggak disebut gitu ini banyak kan kita kesel ya gitu ya nah itu ya nah, ya tuh ya. Nah, gitu ya antar tu biduni minal majid antakrahu ya gitu antakraha antuzkara bil biri wat lakwa sang sindut ya wa qalal faqih gitu ya radhiyallahu an ya